Bali, pulau yang dikenal sebagai surga dunia. Keindahan yang memukau, namun menyimpan kisah purba yang jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Dalam legenda Hindu Bali, tertulis narasi yang mengejutkan. Bali, pada mulanya, adalah pulau yang tidak stabil dan rentan tenggelam. Kisah ini bukan fiksi modern, melainkan tertanam dalam memori kolektif dan naskah-naskah kuno seperti Babat Bali dan beberapa lontar suci. Sebelum adanya gunung-gunung megah, Bali hanyalah dataran rendah yang terus-menerus diguncang dan dihantam air laut. Keresahan ini sampai ke telinga dewata tertinggi. Dewa Siwa sebagai penguasa alam semesta merasa perlu turun tangan. Tujuan Siwa adalah menciptakan paku bumi, sebuah titik pusat yang kokoh agar Bali tidak terombang-ambing. Maka, Dewa Siwa memerintahkan putranya, Hyang Pasupati, untuk melaksanakan misi penyelamatan geologis ini. Solusi yang ditawarkan Siwa sangat radikal, memindahkan puncak gunung paling suci di dunia, Gunung Mahameru, yang berada di Jambu Dwipa, India kuno. Hyang Pasupati bersama para dewa lainnya memulai tugas raksasa, mencabut puncak Mahameru dan membawanya terbang melintasi lautan. Dalam perjalanannya, puncak Mahameru itu sempat jatuh di Pulau Jawa, menciptakan Gunung Semeru yang kita kenal sekarang. Fragmen ini berfungsi sebagai penyimbang pertama bagi Jawa, membantu menstabilkan seluruh daratan Nusantara. Namun, Bali masih menunggu. Hyang Pasupati membawa sisa puncak utama Mahameru menuju timur. Ketika sisa puncak Mahameru diletakkan di Bali, ia terbelah menjadi dua bagian utama yang kini kita kenal. Bagian terbesar dan paling suci jatuh di timur, membentuk Gunung Agung, tempat bersemayamnya Siwa dalam manifestasi tertentu. Bagian yang lebih kecil tetapi juga penuh kekuatan jatuh di dekatnya, menciptakan Gunung Batur. Kehadiran dua gunung berapi ini menjadi paku bumi yang menstabilkan pulau, mengakhiri era guncangan dan banjir besar. Dengan stabilnya Bali, ekosistem pun berubah. Banjir surut dan tanah menjadi subur karena abu vulkanik. Bali kini menjadi Purna Bawana atau tempat yang sempurna, berkat keseimbangan antara api gunung dan air laut. Legenda banjir ini mungkin merupakan interpretasi mitologis terhadap peristiwa geologi nyata, seperti kenaikan permukaan laut pasca zaman es. Namun bagi masyarakat Bali, kisah dewa menancapkan gunung adalah cara untuk menjelaskan keberadaan mereka di tengah alam yang ganas. Gunung Agung dianggap sebagai pusat spiritual utama, dan semua pura menghadap ke sana, mencari perlindungan dan kesucian. Konsep keseimbangan ini juga melahirkan filosofi Trihita Karana, harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam. Dewa Baruna, penguasa lautan, juga memiliki peran penting. Ia harus ditenangkan agar tidak membawa kembali banjir purba. Hingga hari ini, upacara pembersihan laut dilakukan secara berkala, sebagai pengingat akan ancaman air dan kebutuhan akan keseimbangan. Setelah pulau stabil, para dewa lain mulai mengisi Bali dengan flora dan fauna, mengubahnya dari padang tandus menjadi surga hijau. Setiap mata angin di Bali kemudian dijaga oleh dewa penjaga, memastikan pulau itu terlindungi dari segala bencana. Kisah pemindahan Mahameru ini juga mengikat erat sejarah spiritual Jawa dan Bali, menjadikannya satu kesatuan narasi purba. Secara ilmiah, Bali memang terletak di antara lempeng tektonik yang aktif. Kenaikan gunung berapi memang berperan menstabilkan massa daratan. Legenda memberikan makna spiritual, sementara ilmu pengetahuan menjelaskan mekanismenya. Keduanya saling melengkapi. Konsekuensi penting lainnya air suci. Mata air yang muncul dari lereng gunung dianggap sebagai tirta amerta, air kehidupan. Inti dari kisah ini adalah tentang ketidaksempurnaan yang disempurnakan oleh upaya spiritual. Pembangunan pura-pura penting di lereng gunung seperti Besakih adalah pengingat visual akan paku bumi ini. Banyak wisatawan hanya melihat keindahan pantai, tanpa menyadari fondasi spiritual yang menahan pulau ini dari kehancuran. Keseimbangan kosmik adalah kunci. Jika gunung-gunung ini dihina, bencana dapat kembali datang. Bayangkan kekuatan luar biasa yang dibutuhkan untuk memindahkan gunung. Ini menegaskan keagungan para dewa Hindu Bali. Seiring waktu, narasi geologis purba ini bercampur dengan mitos dan legenda. Namun intinya tetap sama, Bali diselamatkan. Masyarakat Bali terus menjaga kesucian gunung-gunung karena mereka adalah jaminan keberlanjutan hidup di pulau ini.
Tidak hanya gunung, dewa juga mengatur arus laut yang berbahaya, memastikan jembatan spiritual ke Jawa tetap stabil. Kisah banjir purba Bali memiliki resonansi dengan mitos banjir besar yang ada di hampir setiap peradaban kuno di dunia. Namun Bali unik karena fokusnya bukan hanya pada kehancuran, melainkan pada rekonstruksi ilahi. Setelah Gunung Agung berdiri, konsep Kaja ke arah gunung dan Kelot ke arah laut menjadi arah spiritual bagi kehidupan. Setiap ritual di Bali adalah tindakan untuk menjaga harmoni yang telah ditetapkan oleh Dewa Shiva sejak awal penciptaan pulau ini. Para pendanda, pendeta, adalah pewaris pengetahuan tentang kisah purba ini, menjaga agar memori kolektif tetap hidup. Walau kita tak melihat banjir, kita melihat buktinya. Gunung Agung yang menjulang sebagai simbol penyelamatan abadi. Gunung Agung adalah dewa pelindung, tetapi juga pengingat bahwa kekuatan alam masih ada, siap menguji keseimbangan. Kisah tenggelamnya Bali adalah kisah tentang transisi dari keos menjadi kosmos, dari air menjadi daratan suci. Hyang Pasupati menunaikan tugasnya, meninggalkan warisan fisik dan spiritual yang menopang seluruh peradaban Bali. Oleh karena itu, Bali tidak hanya indah, tetapi juga suci, tempat di mana dewa memilih untuk menancapkan pusat semesta. Inilah legenda yang melegitimasi Bali sebagai Pulau Dewata, tempat yang secara harfiah diciptakan dan dijaga oleh para dewa. Kisah banjir purba ini adalah fondasi spiritual yang abadi, memastikan Bali tetap berdiri kokoh hingga hari ini.